Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita sayangi segenap keluarga besar dari Pondok Pesantren Wali Songo, Kiai Haji Khalil As'ad beserta segenap keluarganya, Ibu Nyai Nur Waqiyah Sufyan beserta segenap keluarganya. Semoga anak, mantu, cucu senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Semoga keluarga besar dari Pondok Pesantren Wali Songo selalu dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, diberkahi perjuangannya, semakin disayang Allah dan Rasulnya. Para hubabah, bil khusus hubabah Tin Al-Hamid, umi saya, umi mertua saya, kita doakan semoga sehat, semoga berkah, semoga selalu dalam penjagaan Allah SWT. Para syarifah, para ibu-ibu nyai, para ustadzah, juga sama-sama kita hormati Ibu Bupati Situbondo, Ibu Husna Laili, Ibu Istri Dandim Situbondo, Ibu Lena, Ibu Istri Kepala Pengadilan Negeri, Ibu Asratu, dan juga segenap pemerintahan yang hadir pada saat ini, juga segenap tokoh masyarakat. Kita doakan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Juga tentu saja anak-anakku, adik-adik santri Wali Songo, dan juga semua yang hadir di majelis ini, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, baik yang datang dari tadi pagi, yang datang dari siang, ataupun yang baru saja datang. Baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya disayang Allah, dirahmati Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah, dibahagiakan Allah, kelak dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Andalan kita Sayyiduna Muhammad. Besar hati saya setiap kali mengingat bahwasanya saya punya Nabi Muhammad dalam hidup saya. Saya berharap rasa itu juga kamu punya.
Kita semua beruntung punya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tak pernah menyerah untuk kita umatnya. Saya ulangi, biar kamu ngerti, biar kamu ingat terus. Nabi Muhammad tidak pernah menyerah untuk kita umatnya. Satu hari Nabi Muhammad membaca firman Allah, diturunkan padanya firman Allah. Di akhir surat Al-Maidah. Ada Allah Subhanahu wa taala turunkan begini nih. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تؤذبهم فإنهم عبادك إن تؤذبهم فإنهم عبادك إن تؤذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Ayat ini turun kepada baginda kita Nabi Muhammad. Kemudian beliau menangis. Menangis tak henti. Beliau menangis kejer. Beliau menangis kencang hingga dadanya turun naik, suara beliau keras, menangis. Beliau hanyut dengan tangisan. Hingga tangisannya, kabarnya membuat menangis malaikat Allah di atas langitnya Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah pun mengirimkan malaikat Jibril untuk bertanya wa huwa a'lam. Meskipun Allah yang paling tahu apa yang sebenarnya menjadi sebab tangisan baginda kita Nabi besar Muhammad. Sesudah tangisnya reda, malaikat Jibril bertanya padanya, ya Rasulullah, maafkah? Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis sedemikian rupa? Tak tahukah engkau? Tangisanmu membuat jutaan malaikat di atas langit sana ikut menangis bersama dengan tangisanmu ya Rasulullah. Hingga Allah mengutusku untuk bertanya wa huwa a'lam, apa yang menjadi sebab tangisanmu itu? Nabi Muhammad menjawab, bagaimana aku tidak menangis sesudah Allah menurunkan ayat ini, wahai Jibril.
Ayatnya bercerita bahwa akan ada masa di padang mahsyar nanti ketika seluruh manusia diberdirikan di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Allah memberdirikan Nabi Isa alaihi salam. Kabarnya, guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid bercerita. Kabarnya, Nabi Isa ketika dipanggil oleh Allah, "Gum ya Isa bin Maryam." Bangunlah wahai Isa bin Maryam. Beliau bangun dalam keadaan ketakutan. Hingga bahkan suara gemertak tulang beliau terdengar oleh seluruh penghuni mahsyar. Nabi Isa sang ruh Allah ketakutan. Allah bertanya padanya, "Ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa bin Maryam, adakah kamu pernah berkata kepada umatmu, jadikan aku dan ibuku Tuhan lain selain Allah, sehingga kalian berdua disembah selain aku, kata Allah. Nabi Isa menggigil ketakutan. Kemudian menjawab, "Ya Rabb, ma qultu lahum illa ma amartani bih." Ya Allah, saya enggak pernah bilang kepada mereka kecuali yang Engkau perintahkan untuk saya sampaikan pada mereka. Ani'budullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya berkata kepada mereka, sembahlah Allah, satu-satunya Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ya Allah, ketika saya bersama mereka, saya bisa mengawasi mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Tapi ketika Engkau telah memindahkanku ke alam yang lain, Engkau telah mengangkatku di sisimu, ya Allah. Kunta antar raqiba alaihim. Engkaulah yang dapat mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Bukankah ya Allah, Engkau maha mengawasi, maha menyaksikan segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Nabi Isa berkata kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau mau siksa umatku, siksa saja mereka. Kalau Engkau mau siksa umatku, ya Allah, silahkan siksa mereka. Bukankah mereka adalah hamba-hambamu? Kalau Engkau mau siksa mereka, siksa aja, terserah ya Allah. Kalau Engkau mau siksa mereka, kata Nabi Isa, silahkan siksa saja mereka. Bukankah mereka semua adalah hamba-Mu? Wa in taghfir lahum, kalau memang Engkau mau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, Engkau adalah zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kata Nabi Muhammad, bagaimana saya tidak menangis? Wahai Jibril, tak mampu kubayangkan diriku menyerah
terhadap umatku. Aku tak mau, wahai Jibril, berkata kepada Allah, wahai Allah, jika engkau mau menyiksa umatku, siksa sajalah mereka. Bukankah mereka adalah hamba-hambamu? Saya tidak mau, wahai Jibril, menjadi seseorang yang akan berkata, kalau kau mau siksa umatku, siksa sajalah mereka. Bukankah mereka adalah hamba-hambamu? Saya tidak mau. Saya tidak mau. Nabi nangis kejer, mengkhawatirkan umatnya yang pendosa, mengkhawatirkan nasib umatnya yang punya banyak dosa seperti kita. Nabi Muhammad mengkhawatirkan nasibmu, nasibku. Nabi Muhammad tidak mau jika di hari akhirat nanti berkata kepada Allah, ya Allah, tuh para pendosa dari umatku, siksa sajalah mereka. Bukankah mereka adalah hamba-hambamu? Nabi mau. Sampai kapanpun selalu dapat berkata, Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Nabi Muhammad tak pernah menyerah untuk kita umatnya. Tak pernah menyerah untuk kamu. Biar kamu faham siapa Nabi Muhammad yang kamu peringati maulidnya pada malam hari ini. Di malam lahirnya Nabi Muhammad. Semoga lahir pula lah pengenalan kita kepada Nabi Muhammad. Semoga lahir pula lah makrifat kita kepada Nabi Muhammad. Semoga lahir pula lah tambahan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Seseorang yang tak pernah menyerah untuk kita. Bosnya orang untuk dicinta. Allah bercerita di ayat yang lain. Yawma la yatakallamuna illa man adina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Yawma yaqumur ruh, ada hari di mana malaikat Jibril berbaris bersama dengan segenap malaikat-malaikatnya Allah. Hari penghadapan kepada Allah. Bahkan sang malaikat tercinta, sang malaikat yang paling dekat dengan Allah, hari itu akan berbaris beserta dengan segenap malaikat-malaikat Allah. Hari genting, hari penting. Hari Allah sedang murka pada hamba-hambanya. Hari Allah sedang murka pada hamba-hambanya. La yatakallamun illa man adina lahur rahman.
illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Keadaan saat itu senyap, sunyi, tak ada yang berbicara. Illa man adina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah Sang Maha Rahman. Hari itu Allah sedang yatajalla bi'ain ghadabi. Allah sedang menunjukkan kemurkaannya. Tapi kepada beberapa orang Allah tetap penuh rahmat padanya. Hamba-hamba tercinta di sisinya. Para nabi-nabinya Allah. Para wali-walinya Allah. Wa qala sawaba. Hari itu tak ada yang berbicara kecuali kebenaran. Dalam ayat yang lain Allah cerita, la tasma'u illa hamsa. Tak terdengar suara hari itu selain suara desisan semata. Sepanjang mahsyar sunyi, senyap, yang terdengar hanya suara kenapa? Sebab 124.000 nabi. Di antara mereka 313 nabi. Di antara mereka 25 nabi yang wajib diketahui namanya. Bersama dengan mereka tersebut ada para wali-walinya Allah SWT. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, para wali-walinya Allah SWT. Dari sejak zaman Nabi Adam hingga zaman akhir ini. Mereka hanya berkata, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Berbisik ketakutan. Ya Allah, selamatkan saya, selamatkan saya, selamatkan saya, selamatkan saya. Hingga yang terdengar hanya satu-satunya suara yang berbeda. Hanyalah suara manusia yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini. Innahu sayyiduna Muhammad. Tak pernah menyerah untuk kita umatnya. Di antara semua orang, semua makhluk yang hanya mengkhawatirkan nasibnya sendiri, Nabi Muhammad menjadi satu-satunya suara yang berbeda. Hari itu beliau akan tetap berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Selamatkan umat saya ya Allah. Selamatkan umatku ya Allah. Selamatkan umatku ya Allah. Beruntungnya saya, beruntungnya kamu menjadi seseorang yang dipikirkan sedemikian rupa. Beruntungnya kita menjadi orang-orang yang dipikirkan sampai mahsyar. Beruntungnya kita. Orang-orang yang dipikirkan sampai akhirat.
sampai akhirat. Tidak pernah menyerah buat kita umatnya. Sayyidina Ali satu waktu ditanya, "Mahya arja ayah fil Qur'an?" Apa ayat yang paling memberikan pengharapan dari seluruh isi Al-Quran? Ayat apa yang paling bisa kita andalkan? Ayat apa yang paling memberi kabar gembira? Menurutmu, wahai Sayyidina Ali, kunci, pintu dari kota ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, saya rasa kalau kalian bertanya kepada yang lain, jawaban mereka tentang arja ayah fil Quran, ayat yang paling memberikan kabar gembira dari seluruh isi Al-Quran, pastilah mereka akan berkata, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Firman Allah yang berbunyi, sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, la taqnatu min rahmatillah. Qul lilladzina asrafu ala anfusihim, sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. Tapi kali ini umat yang sampaikan pesan Allah lewat baginda kita Nabi Muhammad khusus untuk umat para pendosa. Qul lilladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada umatmu yang telah berbuat banyak dosa. Allah pesan, sampaikan wahai Nabi Muhammad kepada para pendosa dari umatmu itu. Saya nih, kamu nih, Allah pesan, Nabi sampaikan sama umatmu para pendosa itu. Apa ya Allah? Azabmu pedih. Apa ya Allah? Agar jangan main-main terhadapmu. Apa ya Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah Maha mengampuni dosa semuanya. Alhamdulillah. Kata Sayyidina Ali, jika yang lain ditanya tentang arja ayah fil Quran, ayat yang memberikan kabar gembira paling besar, pastilah mereka akan menjawab ayat tersebut. Tapi jawabanku berbeda, kata Sayyidina Ali. Apa itu wahai Sayyidina Ali? Apa itu wahai Jaddal Hasanain? Apa itu wahai anak angkat Nabi Muhammad yang kemudian diambil menantu oleh Nabi Muhammad? Seseorang yang sangat disayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali menjawab, "Indi, menurut pemahaman saya, arja ayat fil Quran, ayat yang paling bisa memberikan kabar gembira, ayat yang paling membesarkan hati saya," kata Sayyidina Ali, ayat yang paling saya andalkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda."
Aku Allah akan terus memberi kepadamu, hai Nabi Muhammad. Aku Allah akan memberi kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Yu'atik, terus memberi. Fatardo, sampai kamu puas. Sampai kamu ridho. Sampai kamu bilang cukup. Allah berjanji kepada baginda kita Nabi Muhammad. Aku akan memberi kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Terus memberi sampai kamu puas. Sampai kamu berkata, cukup ya Allah. Kenapa ayat ini menjadi arja ayah fil Quran? Kenapa menjadi ayat yang paling bisa diandalkan? Sayyidina Ali menjawab, sebab saya tahu siapa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak akan berkata cukup ya Allah selagi masih ada satu umatnya berada di dalam api neraka. Nabi Muhammad tak akan berkata, saya sudah ridho ya Allah terhadap pemberianmu selagi masih ada satu saja umatnya berada di dalam api neraka. Nabi tak akan menyerah untuk umatnya satu pun saja. Nabi tak akan menyerah untuk kita. Itu sebabnya Sayyidina Hasan bin Thabit ada menulis satu bait syair. Kalau teman-teman baca sejarah Nabi, dengerin kisah Nabi, baca bagaimana cara berpikir sahabat tentang Nabi Muhammad, kamu bakal tahu, kamu bakal ngerti bahwa orang yang berkata Nabi Muhammad tuh gak usah kamu berlebih-lebihan. Nabi Muhammad tuh biasa-biasa saja. Nabi Muhammad hanyalah manusia biasa. Ucapan itu dusta belaka. Jangan percaya. Sejatinya Nabi Muhammad tak pernah menyerah untuk kita. Katanya Sayyidina Hasan bin Thabit, seorang penulis terkemuka yang menulis wa ajmal minka lam taraqattu ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Itu ada menulis juga bait syair yang lain tentang Nabi Muhammad. Saya mau bacakan dengan syairnya. Mohon maaf nih suaranya udah di ujung-ujung. Mudah-mudahan terus bertahan ini walaupun baterainya agak mulai low bat ini ya. Katanya Sayyidina Hasan bin Thabit. Qara'na fi duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubuna dhakal ata'u fasarra qulubuna dhakal ata'u hasyaka ya Rasulullah hitarada wa fina man yu'adzabu au yusa'u wa fina man yu'adzabu au
yusa'u. Qara'na fid duha, kata beliau. Kami baca di surat Ad-Duha. Wala sawfa yu'ti. Bahwa Allah akan terus memberimu, wahai Nabi Muhammad. Kami baca firman Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Fasarra qulubuna dzakal ata'u. Hati kami besar sekali. Hati kami luas sekali. Hati kami senang sekali. Kami bersuka cita dengan pemberian Allah ini. Kami bersuka cita dengan pemberian Allah ini kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Hasyaka ya Rasulullah tarda. Kami tahu, wahai Rasul, engkau tak akan pernah ridho. Engkau tak akan pernah puas. Engkau tak akan berkata kepada Allah, cukup ya Allah, wa fina man yu'adzabu au yusa'u. Sedangkan masih ada di antara kami umatmu yang sedang berada dalam azab atau sedang berada dalam keadaan susah. Engkau tak akan menyerah untuk kami, wahai Rasulullah. Kami tahu engkau tak akan pernah menyerah untuk kami, wahai Rasulullah. Sayyidina Ibnu Abbas satu waktu bertanya, wahai Rasul, di akhirat nanti kapan aku dapat berjumpa denganmu? Di ahwal yaumal qiyamah. Di keadaan-keadaan daruratnya kiamat, hari akhirat. Kapan aku dapat berjumpa denganmu, wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, satajiduni indal mizan ya Ibn Abbas. Aku akan menunggu ketika amalmu ditimbang, wahai Ibnu Abbas. Aku akan berdiri di sana saat amalmu ditimbang, wahai Ibnu Abbas. Sayyidina Ibnu Abbas besar hatinya, bahagia sekali. Wah, engkau akan ada di sana, wahai Rasulullah. Iya, aku akan melihat ketika amalmu ditimbang, wahai Ibnu Abbas. Jika aku dapati keadaanmu berbahaya, dosamu banyak, memberatkan timbanganmu nanti, aku akan datang membawakan solawat demi solawatmu untukku. Allah serupakan rahmat diletakkan di dalam timbangan amal ibadahmu, wahai Ibnu Abbas. Sayyidina Ibnu Abbas tersenyum lebar. Alhamdulillah. Ya Rasulullah. Hada liya khasah au li jami ummatika ya Rasulullah. Ini khusus buat saya atau untuk seluruh umatmu, wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, bali jami'i ummati. Aku berbuat itu untuk seluruh umatku, wahai Ibnu Abbas. Aku akan berdiri saat amal ibadah umatku ditimbang. Ya Allah, jangan dihalangi, ya Allah. Ya Allah, jangan tercegah, ya Allah. Sayyidina Ibnu Abbas bertanya kembali, wahai Rasul, selain itu di mana lagi?
sebelum semoga surga. Selain itu di mana lagi wahai Rasul? Aina ajiduka fil mawaqif. Nabi Muhammad menjawab, sa'antadiruka indas sirat. Aku akan menantimu di ujung jembatan sirat. Aku akan menantimu di pintu surga. Di atas mimbarku. Di sebelah kiri arsy Allah Ta'ala. Aku orang pertama yang akan membuka surga. Sebab kunci surga berada di tanganku. Tapi aku hanya akan membukanya. Tidak masuk dan menikmatinya. Aku hanya akan berdiri di atas mimbarku sebelah kiri arsy Allah. Dari atas sana kata Nabi Muhammad, aku akan dengan jelas melihat jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka. Untuk melihat umatku saat melewati jembatan tersebut. Apabila ada seseorang di antara mereka yang dosa menggelincirkan kakinya, yang dosa membuat kakinya tergelincir, hingga ia pun terjatuh dari jembatan. Jika ia adalah umatku, mencintaiku, Allah akan mengizinkannya memandang wajahku. Hingga dia pun akan memanggil, wa sayyidah, wa muhammadah, wa nabiyah. Nabi Muhammad tolong saya. Nabi Muhammad selamatkan saya. Kata Nabi Muhammad, wa inni akhidun biujazikum minan nar. Aku akan menarik lenganmu sebelum terjatuh ke dalam neraka. Aku akan bawa kamu kembali di atas jembatan hingga kamu bisa masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Kamukah itu orangnya? Yang saat dosa membuat kakimu tergelincir. Kamu diperlihatkan wajah indah Nabi Muhammad. Kemudian kamu berkata, wa sayyidah, wa muhammadah, wa nabiyah. Duh Nabi Muhammad tolong saya. Nabi Muhammad kesianin saya. Nabi Muhammad saya. Umatmu jangan menyerah dari saya. Kamukah itu orangnya? Yang Nabi Muhammad menarikmu hingga tak sampai terjatuh ke dalam neraka. Dibimbingnya dirimu, dipapahnya kamu menuju surga. Sesudah umatnya lewat, Nabi Muhammad akan masuk dalam surga. Tapi ternyata ada puluhan, bukan ratusan, bukan ribuan, bukan jutaan umatnya berada di dalam neraka. Dan mereka memanggil-manggil namanya. Wa sayyidah, wa nabiyah, wa muhammadah. Jangan masuk dulu wahai Nabi Muhammad. Kami masih di sini. Kami masih di dalam neraka.
Fasajadtu lillahi sajdah. Kata Nabi, aku pun sujud di atas mimbarku itu. Hingga Allah berkata padaku, ya Muhammad, irfa ra'sak, saltus tu'ta, isfa' tusyaffa. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kamu mau, berikanlah pertolonganmu kepada siapapun yang kau kehendaki. Farafa'tu ra'si. Aku pun mengangkat kepalaku, kata Nabi. Aku pun duduk. Allah kemudian bertanya padaku, ya Muhammad, amat qad ubiha laka ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Wahai Muhammad, tidakkah engkau ridha? Aku telah perkenankan untukmu surga. Tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar manusia, tak pernah terdetik di hati siapapun juga. Nabi Muhammad menjawab, ya Allah, terima kasih atas nikmat surgamu. Tak pernah terlihat mata, tak pernah terdengar telinga, tak pernah terdetik di hati manusia. Kenikmatan biasa. Tapi engkau yang tahu ya Allah, aku tak dapat menikmati surga selagi masih ada umatku di dalam api neraka. Nabi tak pernah menyerah untuk kita. Dek, Nabi tak pernah menyerah untukmu, Dek. Terkadang seorang guru saja nyerah buat muridnya. Terkadang orang tua saja nyerah dari anaknya. Tapi Nabi Muhammad tak pernah menyerah untuk kita. Meski seperti apapun keadaan-keadaan kita. Engkau yang tahu ya Allah. Aku tak dapat menikmati surga selagi ada umatku di dalam neraka. Allah berfirman kepada malaikatnya, malaikat keluarkan yang di hatinya terdapat sebiji khardal, sekacang hijau iman. Dikeluarkan jutaan banyaknya, dimasukkan ke dalam surga. Mereka pun segera menikmatinya. Tapi Nabimu Muhammad tidak. Sebab ia masih mendengar suara sayup-sayup dari neraka yang lebih bawah. Wa sayyidah wa Muhammadah. Kata Nabi Muhammad, fasajadtu lillahi sajdah. Aku pun sujud kembali hingga Allah berkata, wahai malaikat, sekarang keluarkan yang di dalam hatinya terdapat setengah khardal iman. Dikeluarkan jutaan umatnya. Selesai? Belum. Masih didengarnya suara wa sayyidah wa Muhammadah wa nabiyah. Nabi sujud lagi. Allah berkata, malaikat, keluarkan yang punya setitik debu iman. Dikeluarkan jutaan. Masih juga didengar suara-suara lebih sayup lagi. Hingga Nabi Muhammad sujud kembali. Dan Allah berkata padanya, irfa' ra'sak sal tu'ta, isfa' tusyaffa.
Ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Allah berkata kepada para malaikatnya, keluarkan yang matinya bawa iman. Asal mati bawa iman. Asal mati bawa iman. Dikeluarkan jutaan banyaknya. Nabi bersiap masuk sebab artinya yang tersisa bukanlah umatnya. Tapi ternyata masih ada juga. Lebih sayup lagi, lebih pelan lagi. Tungguin Rasul, saya masih di sini Rasul. Nabi sujud lagi. Wahai Muhammad, kali ini aku pun tak dapat mengeluarkan mereka dari neraka. Sebab aku sudah terlanjur berjanji dan aku tak akan pernah ingkar janji. Siapa mereka ya Allah? Sebab jika bukan umatku, bukankah engkau tak akan izinkan mereka memanggil namaku? Sebab jika bukan umatku, bukankah mereka tak akan memanggil-manggil namaku? Allah berkata, haula uqaq ala walidaihim. Mereka adalah anak-anak yang durhaka pada orang tuanya. Dan aku sudah terlanjur berjanji, ridhoku terletak pada keridhaan orang tua dan murka aku pun terletak pada kemurkaan orang tua. Mereka adalah anak-anak yang ketika orang tuanya meninggal, orang tuanya tidak ridho pada mereka, atau di saat mereka meninggal dunia, orang tuanya tidak ridho pada mereka. Ya Allah, izinkan aku memberi syafaat pada mereka. Allah pun mengizinkannya. Maka Nabi pun mencari para orang tua yang anaknya berada di dalam neraka. Nabi repot, Nabi sibuk, Nabi tidak menyerah bahkan kepada anak-anak yang durhaka. Di saat orang tuanya sudah menyerah, nabinya tidak menyerah. Dicarinya dari surga para orang-orang tua yang anaknya berada di dalam neraka. Nabi pun membawa mereka ke pinggiran surga, kemudian memperlihatkan kepada mereka anak-anak mereka yang berada di dalam neraka. Semoga bukan kamu orangnya. Kata Nabi Muhammad, itulah anak-anak kalian. Aku memintakan syafaat buat mereka, biar mereka bisa masuk ke dalam surga, sebab mereka umatku. Tapi Allah mengatakan mereka adalah anak durhaka kepada orang tuanya. Dan Allah sudah berjanji, ridhonya terletak pada orang tua dan murkanya terletak pada murka orang tua. Nabi Muhammad berkata, aku memohon kepada kalian, ridhoilah anak-anak kalian agar mereka dapat masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Kamu dengar? Aku mohon pada kalian, ridhoilah anak-anak kalian. Ridhoilah anak-anak kalian. Agar mereka dapat masuk ke dalam surga dengan syafaatku. Benar banget, benar banget. Saya percaya apa yang disampaikan guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Innahu arham bik
min walidik. Innahu arham bik min auladik. Innahu arham bik min walidatik. Innahu arham bik min nafsika alladhi baina jambaik. Nabi Muhammad lebih sayang padamu daripada ayahmu padamu. Nabi Muhammad lebih sayang padamu daripada anak-anakmu padamu. Nabi Muhammad lebih sayang padamu daripada ibumu padamu. Nabi Muhammad lebih sayang kepadamu daripada sayangnya kamu terhadap dirimu sendiri. Daripada sayangnya kamu terhadap dirimu sendiri. Nabi Muhammad yang paling sayang sama kita. Nabi Muhammad tak pernah menyerah untuk kita. Mereka segera berkata, Rodina ya Rab, Rodina ya Allah. Ya Allah kami ridho, ya Allah, kami ridho, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad sebagai saksi bahwa kami ridho kepada anak-anak kami, ya Allah. Nabi Muhammad sujud kembali. Hingga Allah berkata, Irfa' ra'sak sal tu'ta ishfa' tushaffa. Allah kemudian memberikan perintah kepada malaikat-malaikatnya, keluarkan wahai malaikatku semua umat Nabi Muhammad. Wahaula, mereka itulah kelompok terakhir yang disyafaati oleh Nabi Muhammad. Yang jadi masalah satu aja. Jadi masalah paling genting, jadi masalah paling penting. Satu aja. Adakah Allah menetapkanmu sebagai umat Nabi Muhammad saat kamu mati? Masalahnya cuma tinggal satu. Adakah kita yang malam ini sebagai umat Nabi Muhammad, adakah kita tetap jadi umat Nabi Muhammad saat ajal datang menjemput kita? Ataukah seperti sebahagian yang lain, hidup di antara umat Islam, mati di lingkungan umat Islam, disolati di musola atau masjidnya umat Islam, dikafani dengan kain kafannya umat Islam, dikuburkan di pekuburannya umat Islam, ditahlili di rumahnya oleh umat Islam. Tapi ternyata di sisi Allah ia telah dipecat jadi umat Islam. Ia bukan lagi umatnya Nabi Muhammad. Ia bukan lagi umatnya Nabi Muhammad. Saya rasa ini doa yang paling sering saya dengar dari lisan perempuan-perempuan solehah yang ada di Tarim sana. Tiap kali berjumpa, selalunya mereka meminta didoakan. Ida'ili. Halimah ida'ilana. Saya tanya, didoain apa? Saya bilang. Mereka bilang, doakan agar Allah tetapkan iman Islam saat kematian. Doakan agar Allah tetapkan iman Islam sampai kematian. Sebab semuanya menjadi sia-sia. Termasuk dudukmu di majelis ini.
Sebab semuanya menjadi sia-sia belaka. Termasuk hadirmu di majelis malam hari ini. Jika saat ajal datang menjemputmu, kamu bukan lagi sebagai umat Nabi Muhammad. Sebab semuanya tak ada artinya jika sampai Allah usir kita dari umat Nabi Muhammad. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Bijahi walid Fatimah, umnun bihusnil khatimah. Bijahi walid Fatimah, umnun bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Syafaat Nabi Muhammad muat buat kita semuanya. Kasih sayang Nabi Muhammad muat buat kita semuanya. Selagi kita mati sebagai umat Nabi Muhammad. Karenanya di sisa hidupmu menujulah ke arah husnul khatimah. Di sisa waktumu pastikan langkahmu menuju Nabi Muhammad. Kalau kamu tanya saya, apa ustazah yang bisa bikin orang dipecat dari umat Nabi Muhammad? Imam Ghazali menyebutkan banyak sekali penyebab kematian dalam su'ul khatimah. Banyak sekali. Salah satunya ninggal sholat. Salah satunya durhaka sama orang tua. Salah satunya riba. Riba. Hutang riba. Ayo yang punya hutang riba. Buruan selesaikan dengan segala macam caramu. Gak apa-apa kok. Gak punya rumah, kamu ngontrak gak apa-apa. Yang penting gak punya hutang riba. Gak apa-apa teman-teman. Gak punya barang-barang di rumahmu, jangan sampai kamu punya hutang riba. Takut. Sebab Allah bilang dalam Al-Quran, فَإِلَّمْ تَنْتَهُ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kalau kamu gak berhenti juga dari hutang riba, dari hutang yang berbunga, kamu sama saja sedang mengajak perang dengan Allah dan Rasulullah Sayyiduna Muhammad. Diajak perang menabi. Tentu kamu bukan lagi umat Nabi. Apalagi zina. Zina, minum khamr, kena narkoba. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita,
Allah selamatkan dari segala dosa. Kita, seluruh keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi. Ya Allah, selamatkan semuanya ya Allah. Nabi Muhammad bilang, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. La yashrabu syarib khamra hina yashrab wa huwa mu'min. Kata Nabi, orang berzina, pacaran, sampai terjerumus kepada perzinaan. Terus berzina, belum bertaubat, meninggal dunia. Dia meninggal dunia tidak dalam keadaan beriman. Orang minum minuman keras, terus mengerjakannya. Belum bertaubat dari dosanya. Kalau dia meninggal dunia, tidak meninggal sebagai orang yang beriman. Apalagi orang yang suka nyakitin hati umat Islam. Hati-hati. Bahkan jika orang tersebut adalah anak kecil. Hati-hati. Jangan suka nyakitin orang. Kenapa gitu? Sebab yang kamu sakiti umatnya Nabi Muhammad. Jangan bikin Nabi Muhammad harus milih. Mau nyelamatin kamu atau nyelamatin dia. Kalau kamu terus-terusan menyakiti seseorang. Kalau kamu terus-terusan menyakiti seseorang, khawatirnya dia umat Nabi Muhammad. Nabi kemudian menyerah, Nabi kemudian meninggalkanmu. Sebab yang kamu sakiti itu adalah umatnya. Jangan biarkan Nabi Muhammad harus memilih antara kamu dengan dia. Hati-hati, hati-hati. Jangan membenci ulama. Sebab al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Jangan membenci wali. Allah bilang, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi kekasihku, dia sedang mengajak perang denganku. Jangan membenci habaib. Jangan membenci syaraif. Jangan. 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 Mathalu ahlu baiti kamathali safinat Nuh. Nabi Muhammad bilang, perumpamaan keluargaku seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang ikut bersama dengan mereka selamat, siapa yang tidak masuk dalam kelompok mereka, dia akan tenggelam. Jangan benci sahabat Nabi Muhammad. Jangan, jangan, jangan. Jangan benci. Jangan gak hormat sama satu saja dari sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sahabah kan nujum, ashabi kan nujum, kata Nabi. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku seperti bintang gemintang di angkasa. Dengan siapapun kamu ikuti, dia akan membawamu kepada keselamatan.
Mari beradab. Jangan tinggalkan Al-Quran. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadu hadzal Qur'ana mahjura. Wa qala ya Rabbi, inna qaumi ittakhadu hadzal Qur'ana mahjura. Allah berkata, Allah berfirman, dan Nabi Muhammad mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang umatku yang meninggalkan Al-Quran. Yuk, kita pastikan sisa hidup kita jalannya menuju Nabi Muhammad. Biar tak ada yang dipecat dari rombongan. Kita taat di jalan ini. Kita tinggalkan dosa-dosa. Kita bertaubat. Malam hari ini kita mau taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dari segala dosa kita. Dari segala kesalahan-kesalahan kita. Dari segala perbuatan salah yang selama ini kita lakukan. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala biar Allah ampuni dosa kita semuanya. Ucapkan sesudah saya, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, nastaghfirullahaladzim, 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 nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilallah wa natubu ilallah wa natubu ilallah. Ucapkan semuanya, wa natubu ilallah. Yang keras, wa natubu ilallah wa natubu ilallah wa natubu ilallah. Ya Allah, kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Wahai Sang Maha Dermawan, wahai Sang Maha penuh kasih sayang, wahai Sang Maha Dermawan, wahai kekasihnya Nabi Muhammad, wahai Zat yang mencintai Nabi Muhammad. Kami umat Nabi Muhammad, kami memohon kepadamu ya Allah, atas nama cintamu kepada Nabi Muhammad, atas nama cintamu kepada Nabi Muhammad, ampuni dosa kami umat Nabi Muhammad. Bukankah engkau mencintai Nabi Muhammad? Ya Allah, ampuni dosa kami umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami umat Nabi Muhammad ya Allah. Wahai Sang Maha Dermawan, yang dermawan memberi sesuai dengan kebutuhan. Wahai Sang Maha Dermawan, ya man sama nafsahul karim, ya Karim, wahai Zat yang Maha Dermawan, wahai Zat yang menamakan dirinya Sang
dermawan. Yang dermawan memberi sesuai kebutuhan. Yang dosanya banyak, kasih ampunan yang banyak ya Allah. Dia butuh ampunanmu yang banyak ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosanya ya Allah. Yang dosanya paling banyak, kasih ampunan paling banyak ya Allah. Bahkan untuk dia yang gak ngerti bahwa dosanya yang paling banyak. Bahkan untuk dia yang gak merasa bahwa dosanya paling banyak, kasih ampunan yang paling banyak untuknya ya Allah. Dia bukan gak perlu ampunanmu, dia gak cukup mengerti saja ya Allah. Dia hanya hamba yang tak tahu diri. Tapi bukan berarti dia tak perlu ampunanmu. Karenanya ya Allah, tengadah kami malam hari ini, kami mohon padamu ya Allah. Yang perlu ampunan banyak, kasih padanya ampunan yang banyak ya Allah. Ya Allah, yang dosanya sedikit tapi besar-besar, kasih padanya ampunan yang besar ya Allah. Walaupun dia nggak merasa bahwa dosanya besar, dia bukan nggak perlu ampunan, dia hanya hamba yang tak tahu diri saja ya Allah. Karenanya kami hamba-hambamu ini memohon kepadamu ya Allah. Kami hambamu yang seringkali tak tahu diri ini, kami mohon padamu ya Allah. Jangan sisakan satu dosa pun malam hari ini ya Allah. Jika engkau tolak doa kami pada malam hari ini, kapan lagi kami dapat berdoa untuk kemudian engkau ijabah? Jika bukan di malam lahirnya Nabi kami Muhammad, malam pesta alam semesta, kapan lagi doa kami engkau ijabah ya Allah? Tidakkah engkau cinta kepada Nabi kami Muhammad? Kami umat Nabi Muhammad ya Allah. Kalau engkau ampuni dosa kami, Nabi Muhammad pasti senang ya Allah. Senangkan hati Nabi Muhammad. Ampuni dosa semuanya ya Allah. Ampuni dosa semuanya ya Allah. Ya Allah, juga yang dosanya paling menjijikkan, juga sayangi semuanya ya Allah. Bahkan yang hatinya paling tidak terjaga, bahkan yang hatinya paling kotor, sayangi juga dia ya Allah. Ampuni juga dia ya Allah. Ampuni juga dia ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, doa yang sama untuk kedua orang tua kami. Ampuni mereka semuanya ya Allah. Doa yang sama untuk suami kami. Ampuni dosanya ya Allah. Doa yang sama untuk anak keturunan kami.
Doa yang sama untuk kakak adik kami. Doa yang sama untuk semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Jangan sisakan satupun dari ampunan-Mu ya Allah. Malam hari ini, dimanapun mereka berada, turunkan ampunan kepada mereka ya Allah. Bahkan jika ada di antara mereka yang saat ini sedang tenggelam dalam dosa, ampuni dan tarik dia ya Allah. Bawa dia ke jalan Nabi Muhammad. Jangan pecat dia dari menjadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Kasihanilah semuanya ya Allah. Sayangilah semuanya ya Allah. Tetapkan iman Islam di hati kami ya Allah. Jangan pecat kami dari umat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan keluarkan kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Jangan usir kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Meski seperti apapun kedurhakaan kami, seperti apapun dosa kami, seburuk apapun hati kami, jangan jadikan hukumannya jauhnya kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Jangan jadikan hukumannya terhalangnya kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam keimanan padamu. Kami mohon padamu ya Allah. Kami senang jadi umat Nabi Muhammad. Saat ini kau lihat kami berkumpul di sini jadi umat Nabi Muhammad. Kami minta padamu ya Allah, tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad saat kami mati. Jangan pernah kau cabut iman yang kau berikan dalam hati kami ya Allah. Biarkan kami tetap jadi umat Nabi Muhammad sampai kami masuk dalam kubur ya Allah. Sampai kami datang ke mahsyar ya Allah. Sampai kami datang ke mizan ya Allah. Sampai kami lewat di atas jembatan ya Allah. Sampai kami masuk dalam surgamu ya Allah. Tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat tersebut kami hidup, matikan kami dengan kalimat tersebut ya Allah. Salimin ghanimin ya Rabbi ya Allah. Allahumma jal akhir kalamina minad dunya intintiha ijalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahina alaiha ya hayy wa amitna alaiha ya mumit wa ba'atna alaiha ya ba'ith wa anfa'na warfa'na biha yawma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma inna maghfiratuka awsa' min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma inna maghfiratuka awsa' min dunubina wa rahmatuka arja
indana min a'malina. Allahumma inna maghfiratuka awsa' min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas untuk diucapkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.